Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikatakan bahwa kolbu itu ibarat benteng dan setan ibarat musuh yang ingin masuk ke dalamnya. Jika ia berhasil masuk, pasti akan menguasainya. Adapun benteng memiliki pintu-pintu. Jika pintu-pintu itu tidak dijaga, setan dapat masuk dan membinasakan. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintu itu, pasti ia tidak bisa menjaganya. Berarti kolbunya mudah dikuasai oleh setan. Makanya kita harus memelihara kolbu dari bisikan setan. Menurut sebagian ulama sufi, hal itu dianggap fardu ain bagi setiap mukallaf. Dan mengetahui pintu-pintu serta tempat masuknya setan, itu dianggap wajib. Adapun tempat-tempat masuknya setan dan pintu-pintu yang dilaluinya ialah berupa sifat seseorang. Ada dua sifat yang terbesar, yaitu marah dan nafsu syahwat. Sebab marah dapat merusak akal. Jika akal lemah atau rusak, tentara kolbu yang menjaga pintu tersebut mudah diserang oleh setan. Tentara akal adalah yakin Allah mengetahui kita. Adapun tentara setan adalah kebodohan, rakus, dan menyukai duniawi. Ketika seseorang marah, setan mempermainkannya. Seperti halnya anak kecil mempermainkan bola. Diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika iblis menemui Nabi Musa. "Wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dan diberi risalahnya. Allah pernah berbicara kepadamu secara langsung. Aku ini adalah salah satu dari sekian makhluknya yang berdosa dan berbuat maksiat. Aku ingin bertaubat. Tolonglah aku. Sampaikanlah kepada Tuhanku agar dia mau menerima taubatku," kata iblis. Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan iblis itu. Ia mendaki gunung kemudian berseru kepada Allah, "Wahai Tuhanku, iblis bertaubat dan ingin agar engkau menerima taubatnya." Kata Tuhan, "Wahai Musa, engkau telah menunaikan amanat. Sekarang sampaikan kepada iblis agar ia mau bersujud di makam Adam hingga Allah menerima taubatnya." Musa menemui iblis dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Namun iblis menjadi marah dan sombong. "Ketika hidup saja aku enggan bersujud, apalagi sudah berkalang tanah. Aku tak mau sujud di makam Adam." Setelah diam sejenak,
Iblis lalu berkata kepada Musa dengan nada rendah, "Wahai Musa, engkau telah menolong menyampaikan keinginanku kepada Tuhanmu. Aku berhutang budi, karenanya aku akan mengatakan kepadamu tentang sebuah rahasia." "Rahasia apakah yang kau maksudkan?" tanya Musa. Iblis lalu berkata, "Ingatlah tentang 3 perkara. Pertama, ingatlah ketika engkau marah. Sesungguhnya ruhku masuk ke dalam kolbumu. Mataku berada pada matamu. Aku berjalan melalui aliran darahmu. Sesungguhnya apabila manusia marah, aku hembuskan sesuatu ke hidungnya. Maka ia tidak pernah sadar tentang perbuatannya. Ingatlah ketika engkau bertemu dengan pasukan orang kafir. Sesungguhnya aku mendatangi manusia ketika ia berperang dengan mereka. Kuingatkan tentang anak, istri, dan keluarganya, sehingga ia berpaling dari perang jihad dan berkhianat. Takutlah jika engkau duduk dengan wanita yang tidak mahram, karena aku selalu memfitnahmu dan memfitnah wanita itu dengan syahwat. Jelaslah kiranya iblis memberi isyarat tentang godaan yang dilancarkan. Ia menjelaskan bahwa ia masuk ke dalam kolbu melalui 3 pintu, yaitu marah, hawa nafsu, dan rakus. Diterangkan pula bahwa sebagian wali-wali Allah berkata kepada iblis, "Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau dapat mengalahkan manusia." Iblis menjawab, "Aku memegangnya ketika ia sedang marah dan ketika datang hawa nafsunya." Dalam Sahihul Hikayah dijumpai keterangan bahwa suatu ketika iblis menjelaskan kepada pendeta Bani Israel. Lalu pendeta itu bertanya, "Wahai iblis, manakah budi pekerti manusia yang paling banyak menolongmu?" Iblis menjawab, "Mudah marah. Sesungguhnya jika manusia itu marah, aku akan mempermainkannya seperti anak kecil mempermainkan bola." Di antara pintu-pintu atau jalan syaitan yang terbesar adalah hasud atau dengki dan rakus. Ketika seseorang itu rakus terhadap sesuatu, pasti sifat tersebut membuatnya buta dan tuli. Rasulullah bersabda, kecintaan terhadap sesuatu itu membutakan dan menulikan. Buta yang dimaksudkan ialah tertutupnya hidayah atau jalan mendapatkan kebenaran. Sedangkan tuli yang dimaksudkan adalah tertutupnya hati untuk mendengar nasihat, petunjuk, dan keadilan.
mata kolbu itu akan menjadi buta karena tertutup oleh sifat rakus dan dengki. Di saat itu setan mendapatkan kesempatan untuk masuk melalui pintu-pintu yang tidak terjaga. Mata kolbu tidak dapat melihat setan yang mencuri kesempatan itu. Di samping itu, pintu terbesar yang dilalui setan diantaranya ialah makan kenyang meskipun yang dimakan itu halal. Sebab kenyang dapat membangkitkan dan menguatkan nafsu syahwat. Syahwat itu senjata syaitan. Diriwayatkan bahwa setan mendatangi Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Setan menggantungkan daging di beberapa tempat. Yahya bertanya, "Mengapa engkau menggantungkan daging di beberapa tempat?" Ia adalah nafsu syahwat yang kugunakan mendatangkan bencana terhadap manusia. Apakah di dalamnya juga ada sesuatu untukku? Tanya Yahya. Ketika engkau kenyang, lalu solatmu dan zikirmu menjadi malas, jawabnya. Adakah selain itu? Tidak ada. Nabi Yahya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memenuhi perutku dari makanan untuk selama-lamanya." Iblis pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menasihati muslim untuk selama-lamanya." Akibat banyak makan dapat mendatangkan 6 kerugian. Di antaranya, yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, melenyapkan rasa berbelas kasih kepada sesama makhluk, sebab mengira semua makhluk kenyang. Yang ketiga, dapat membuat malas dalam kepatuhan. Yang keempat, jika mendengar kalimat hikmah, tidak mampu melunakkan jiwa. Yang kelima, jika memberi nasihat hikmah, tidak membekas di hati orang yang dinasihati. Yang keenam, mendatangkan berbagai penyakit badan. Pintu dan jalan lainnya yang dimanfaatkan syaitan untuk bisa menguasai kolbu ialah sifat menyukai kemewahan. Ketika seseorang tergila-gila terhadap perabot dan suka memperindah rumahnya, maka berarti memberi jalan syaitan untuk merebut benteng kolbu. Begitu pula orang yang suka berhias dengan pakaian yang indah dan memanjakan kecantikan. Itu berarti memberi jalan syaitan. Termasuk pula menyukai binatang piaraan atau tumbuh-tumbuhan yang mahal. Semua itu karena pengaruh hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu mendukung jalannya syaitan dan membuka pintu kolbu baginya. Suka tergesa-gesa adalah tabiat yang tidak baik. Ini termasuk jalan yang dimanfaatkan syaitan untuk bisa sampai ke dalam kolbu.
Begitu pula ketidakteguhan dalam setiap urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa itu dari setan dan perlahan-lahan itu dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran dijumpai keterangan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khuliqal insanu min 'ajal. Manusia itu diciptakan mempunyai sifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kanal insanu 'ajula. Dan manusia itu adalah tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Firman Allah yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Janganlah engkau tergesa-gesa tentang Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukan kepadamu. Quran surat Thaha ayat 114. Berarti Islam mengajarkan agar terhadap sesuatu kita jangan ceroboh. Sebelum mengambil keputusan, haruslah dipikirkan betul. Jika dilakukan dengan tergesa-gesa, keputusan itu menjadi buruk dan tidak bermanfaat. Lebih baik mudaratnya daripada kebaikannya. Jalan atau pintu lain yang dimanfaatkan syaitan untuk menguasai kolbu adalah kecintaan terhadap uang serta aneka macam kekayaan. Menurut pandangan sufi, kekayaan yang melebihi kadar kebutuhan menjadi kesempatan bagi syaitan. Orang yang memiliki sejumlah uang pasti ia punya keinginan lebih dari itu. Ini namanya nafsu dan kerakusan. Tabiat manusia memang begitu. Tak pernah puas dengan apa yang diterima di tangannya. Sifat seperti itu berpengaruh pada bidang lainnya. Semisal tidak puas terhadap perabot rumah yang sudah ada, tidak puas dengan pakaian yang dimiliki, tidak puas dengan mobil yang dikendarai, akhirnya ia melangkah keluar batas. Keadaan ini oleh ulama disebut melampaui batas. Sedangkan melampaui batas adalah neraka Jahannam. Menurut Thabit Al-Banani, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, iblis menjadi gelisah. Ia berkata kepada para setan, sungguh peristiwa telah terjadi. Lihatlah apakah itu. Para setan berangkat untuk melihatnya. Mereka tidak dapat melihatnya. Lalu mendatangi iblis sebagai penghulu mereka.
kami tidak dapat melihat dan mengetahuinya. Iblis berkata, baiklah, aku akan pergi dan datang kepada kalian dengan membawa kabar. Tak lama kemudian iblis kembali. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sebagai nabi. Lanjut sabit, kemudian iblis memerintahkan para setan untuk mendatangi sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para setan tidak berhasil melihatnya. Mereka kembali menghadap iblis dan berkata, kami tidak bisa melihat mereka. Kami hanya menerima bisikan. Namun setelah mereka mendirikan solat, bisikan itu telah lenyap. Iblis berkata, hati-hatilah terhadap mereka. Barangkali Allah membukakan dunia bagi mereka, lalu kita mendapatkan cara buat mereka. Sifat kikir dan ketakutan menjadi miskin merupakan tabiat buruk. Ini termasuk jalan yang dilalui setan hingga dapat menembus kolbu kita. Tabiat tersebut menghalang-halangi kita untuk bersedekah kepada mereka yang berhak menerimanya. Tabiat ini justru mengajak kita untuk menimbun, menyimpan harta sebanyak-banyaknya, dan mengajak menuju siksa Allah. Sebagaimana diterangkan dalam ayat berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang teramat pedih. Menurut Khaisumah bin Abdurrahman, bahwa setan berkata, aku tidak dapat dikalahkan oleh manusia dengan suatu kemenangan. Manusia tidak dapat mengalahkan aku karena 3 hal, yaitu aku menyuruh memungut harta yang bukan haknya, membelanjakannya kepada yang bukan haknya, dan mencegahnya dari orang yang berhak atas harta itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, setan itu memiliki senjata yang digunakan untuk memerangi manusia seperti takut miskin. Apabila manusia menerima yang demikian itu dari setan, pasti ia telah berbuat keburukan, telah mencegah dari kebenaran, dan telah berbicara dengan hawa nafsu. Ia berprasangka buruk kepada Allah. Di antara sifat kikir adalah
keserakahan tinggal di pasar-pasar untuk mengumpulkan kekayaan, padahal pasar merupakan tempat berkumpulnya syaitan. Abu Umamah Al-Bahali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ketika turun ke bumi keluar dari surga, iblis berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, Engkau telah menurunkan aku ke bumi dan telah menjadikan aku terkutuk, maka sediakanlah untukku sebuah rumah. Allah berfirman, rumahmu adalah kamar mandi. Iblis berkata, wahai Tuhanku, sediakanlah tempat-tempat untuk kujadikan duduk. Allah berfirman, tempat dudukmu adalah pasar-pasar dan jalan-jalan. Iblis berkata, sediakanlah makanan untukku. Allah berfirman, makananmu adalah hidangan yang tidak disebut nama Allah padanya. Iblis berkata, sediakanlah minuman bagiku. Allah berkata, minumanmu adalah minuman yang memabukkan. Iblis berkata, sediakanlah penyeru buatku. Allah berfirman, penyerumu adalah seruling-seruling. Iblis berkata, sediakanlah aku bacaan. Allah berfirman, bacaanmu adalah syair. Iblis berkata, sediakanlah sebuah kitab untukku. Allah berfirman, kitabmu adalah lukisan pada kulit tubuh atau tatu. Iblis berkata, sediakanlah aku sebuah perkataan. Allah berfirman, perkataanmu adalah lisan yang dusta. Iblis berkata, sediakanlah untukku tempat-tempat berburu. Allah berfirman, tempat berburumu adalah wanita. Hadis riwayat At-Tabrani. Di antara dari sekian banyak pintu dan jalan syaitan, salah satunya ialah sikap fanatik dalam bermadhab. Hawa nafsu, dengki terhadap musuh, memandang musuh dengan pandangan hina dan rendah. Semua itu dapat merusak manusia dan menjadikan fasik. Sesungguhnya mencaci dan sibuk menyebut-nyebut kekurangan orang lain merupakan tabiat buruk yang patut disandang oleh binatang buas. Ketika setan memasukkan pengaruh bahwa yang demikian itu dianggap benar dan cocok dengan tabiat, pasti kita akan merasakan hal demikian itu indah dan asyik. Akibatnya kita sibuk dengan urusan demikian itu, merasa senang dan mengira perbuatan itu untuk agama, padahal perbuatan itu mengikuti syaitan.
Contohnya, orang yang berfanatik terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia menceritakan kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan ceritanya itu banyak kebohongannya. Karena saking fanatiknya sehingga cerita itu ditambah-tambah. Padahal seandainya Abu Bakar tahu itu, tentu ia adalah orang pertama yang menjadi musuhnya. Abu Bakar As-Siddiq akan benci kepada perilaku orang tersebut. Sebab jika ia mengaku menjadi pengikut Abu Bakar As-Siddiq, tentu meniru perilaku orang yang dikagumi. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati menjaga lisannya? Bahkan sampai-sampai Abu Bakar meletakkan kerikil di mulutnya agar tidak berbicara yang tiada guna. Pada saat sekarang banyak orang yang fanatik terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka berbicara dengan berlebih-lebihan. Mereka membuat dengan cerita yang berlebih-lebihan. Dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan ayam yang sudah dipotong. Lalu ditambah lagi cerita-cerita gaib yang bernuansa klinik. Seandainya Abdul Qadir Jailani masih hidup, pasti orang-orang yang mengkultuskan itu akan menjadi musuhnya. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri memberi wejangan agar hamba Allah jangan mengagumi sesamanya secara berlebihan. Sikap mereka merusak akidah. Inilah jalan syaitan yang memasuki kolbu manusia, sehingga mereka fanatik berlebih-lebihan terhadap seseorang yang dianggap keramat. Begitu pula orang yang fanatik terhadap Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Setiap orang mengaku bermazhab kepada salah satu mereka, namun mereka tidak mencontoh perilaku para imam tersebut. Hal tersebut adalah tempat masuk setan yang besar yang telah dipergunakan untuk membinasakan kebanyakan para ulama. Munculnya kefanatikan terhadap imam membuat Islam berpecah belah. Sebab masing-masing kelompok membenarkan dirinya dan menganggap keliru terhadap yang lainnya. Pintu dan jalan syaitan lainnya ialah adanya prasangka buruk terhadap sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Barang siapa yang menuduh keburukan orang lain hanya atas dasar prasangka, tentu setan mendorong orang tersebut untuk asyik mempergunjingkannya.
Karena kesibukannya dengan prasangka buruk dan menggunjing, ia akhirnya lupa terhadap kewajiban atau meremehkan untuk memuliakan orang lain. Ia menilai orang lain dengan pandangan hina. Sebaliknya, memandang diri sendiri lebih mulia. Oleh karena itu, Islam mencegah prasangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah terhadap tempat-tempat tuduhan. Telah diriwayatkan dari Ali bin Husain bahwa Sofiyah binti Hayy bin Akhtab bercerita kepadanya tentang Rasulullah yang menjalankan i'tikaf di masjid. Kata Sofiyah, kemudian aku mendatanginya dan berbicara dengannya. Waktu telah sore, aku lalu pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri dan berjalan bersamaku. Ada dua lelaki dari kaum Ansor melewatinya dan memberikan salam. Lalu mereka berpaling. Nabi memanggil mereka dan berkata, dia ini Sofiyah binti Hayy. Mereka berkata, wahai Rasul, kami tidak berprasangka kepadaku kecuali dengan prasangka baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada manusia di tempat berlalunya darah dari tubuh. Aku khawatir syaitan itu masuk ke dalam tubuh kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kasihan terhadap akhlak kedua orang Ansor tersebut. Karenanya dia menjaganya. Begitu pula beliau menaruh kasih sayang kepada umatnya. Rasulullah mengajarkan agar menjaga, jangan sampai menuduh. Oleh karenanya, kita harus menjaga diri dari prasangka buruk dan menuduh orang berbuat jahat. Ketika kita memandang manusia dengan prasangka buruk karena mencari kesalahan, maka ketahuilah hal itu adalah busuk hati. Tentu kita menilai mereka jahat karena kita melihat diri kita sendiri. Sesungguhnya orang mukmin itu suka dengan memaafkan, tetapi orang munafik suka mencari kesalahan. Orang mukmin selamat dadanya dari hak semua makhluk. Apakah obat untuk menangkal setan? Apakah cukup dengan zikir kepada Allah? Tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah.